Saudara, lalu lintas pagi hari dari arah Bandung menuju kawasan Lembang di hari terakhir liburan sekolah terpantau lancar. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, baik ke arah Setiabudi maupun ke arah Sersan Bajuri. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi, baik sepeda motor ataupun mobil asal kota Bandung dan sekitarnya. Biasanya keramaian lalu lintas wisatawan ke arah Lembang baru mulai terjadi di pukul 8 hingga pukul 12 siang. Informasi situasi lalu lintas usai musim libur sekolah, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan juru kamera Nandar di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Vida. Bagaimana dengan situasi arus lalu lintas di akhir pekan ini yang bertepatan dengan berakhirnya musim libur sekolah di kawasan Bandung, Vida? Ya, Rahma, kalau di pagi hari ini kami pantau memang lalu lintasnya dari kota Bandung menuju ke arah kawasan wisata Lembang ini masih lancar, bahkan masih cenderung sepi. Karena memang kalau kita melihat trennya lalu lintas menuju ke kawasan wisata Lembang ini biasanya baru mulai akan terjadi di jelang kawasan wisata atau destinasi-destinasi wisata yang ada di Lembang ini buka. Itu biasanya di pukul 8.00. Jadi biasanya kepadatan atau keramaian lalu lintas di jalur ini, di tempat kami melaporkan, tempatnya ini adalah di jalur Setiabudi menuju ke arah Lembang, baru mulai terjadi di sekitar pukul 7.30 atau setengah 8. Dan kalau kami pantau juga, Rahma dan juga saudara, kendaraan-kendaraan yang melintas dari pagi hari tadi ini juga masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan lokal asal Bandung. Itu bisa terlihat dari plat nomor yang tertera, di mana kebanyakan yang melintas ini adalah kendaraan-kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil dengan letter D. Karena memang kalau dilihat biasanya lalu lintas keramaian kendaraan-kendaraan wisatawan asal Jakarta baru mulai terjadi di siang hari. Puncaknya biasanya Rahma dan juga saudara, kalau wisatawan yang menuju ke arah Lembang ini terjadi di pukul 10.00. Ada sejumlah destinasi wisata begitu ya Rahma dan juga saudara yang memang menjadi destinasi favorit untuk berlibur di kota Bandung khususnya Lembang. Ada sejumlah tempat seperti floating market, lalu juga The Great Asia Africa, farmhouse, itu yang menjadi incaran para wisatawan. Dan kalau ke arah Lembang ini selain destinasi wisata tersebut, yang juga menjadi tujuan wisata ini adalah destinasi wisata alam seperti Gunung Tangkuban Perahu, dan juga ada banyak kafe-kafe dengan sejumlah pemandangan alam. Tentunya biasanya begitu ya, Rahma dan juga saudara, sejumlah rekayasa lalu lintas ini juga dipersiapkan jika terjadi kepadatan. Kalau dari arah kota Bandung ke Lembang, biasanya di pagi hingga siang hari, memang tidak akan sepadat, begitu ya. Lalu lintasnya ini tidak akan sepadat nanti pada saat arus balik wisatawan dari arah Lembang menuju Bandung. Yang biasanya itu terjadi sekitar pukul 16, pukul 17, atau menjelang pukul 18 malam begitu ya, dimana nanti biasanya secara bersamaan para wisatawan yang berwisata ke arah kawasan wisata Lembang ini pulang seiring ditutupnya sejumlah kawasan wisata yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Biasanya Rahma dan juga saudara, ini polisi dari Polsek Cigadap ini menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk kepadatan. Kalau kepadatan lalu lintasnya ini menuju ke arah Lembang, biasanya kendaraan-kendaraan yang ada di jalur Setiabudi ini dialihkan ke Sersan Bajuri. Tapi kalau ada hal-hal lain begitu ya, seperti kepadatannya dari mulai dari Bandung sampai ke ujung begitu, sistem one way ini juga akan diberlakukan. Demikian Rahma. Baik, untuk pagi ini lalu lintas di kawasan Setiabudi, Jawa Barat ini masih terpantau lancar. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari Bandung. Selamat kembali bertugas. Saudara, sempat batal digelar Car Free Night Jakarta masih dalam kajian. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku Car Free Night atau CFN tak dapat dibarengi dengan kegiatan besar lainnya. Gelaran Car Free Night Jakarta yang dijadwalkan pada 5 Juli pekan lalu dibatalkan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bilang, giat CFN yang dibarengi Jakarta Muharram Festival secara teknis sulit dilakukan. Kekhawatiran kepadatan lalu lintas serta banyaknya kerumunan massa di kawasan Bundaran HI membuat Pemprov membatalkan acara itu. Rano memastikan CFN tetap akan diselenggarakan, namun tidak dapat dilakukan berbarengan dengan kegiatan besar lainnya. Artinya tetap dibikin kegiatan itu, cuman memang tidak di Car Free Day. Insya Allah nanti kita akan pikirkan. Harus. Cuman memang nggak bisa kita jadiin satu dengan kegiatan yang besar itu. Ya. Sebetulnya antara Duku Atas dengan Tamrin. Nah, kita mau coba di situ dulu. Karena ya sebetulnya kalau Jakarta udah paham lah bagaimana. Memang nggak mungkin bisa terlalu panjang. Karena ya teknisnya yang tidak semudah seperti kalau Car Free Day ini kan karena udah bertahun-tahun, masyarakat udah tahu, pengguna jalan udah tahu, transportasi umum juga udah tahu, transportasi pribadi juga udah tahu. Nah kalau Car Free Night ini memang harus membuat sosialisasi lagi. Harus dibahas, ya. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Glenis Oktania Dan saya Rahma Pil yang pamit, selamat beraktivitas, sampai jumpa.